Oke, langsung saja kita menuju ke bagian mesin. Di sini kita akan mengecek mesin dalam kondisi mati. Yang perlu kita perhatikan kebocoran oli. Kebocoran oli ini tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja mesin, namun bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang baik seperti bau sangit, kurangnya volume oli di dalam mesin, terus juga bisa menyebabkan mesin kelihatan kotor. Ini tidak ada oli yang bocor. Kemudian bagian lain seperti kabel-kabel kelistrikan. Mobil yang bermasalah biasanya kelistrikannya sudah acak-acakan. Ini tabung minyak rem. Bisa kita lihat kalau minyak rem masih bagus, warnanya bening seperti minyak goreng. Tetapi kalau sudah buruk, warnanya akan menghitam. Oke. Untuk pengecekan dalam kondisi mati mungkin cukup. Akan kita lanjutkan pengecekan dalam kondisi mesin menyala. Nah, sekarang kita lanjut pengecekan mesin dalam kondisi nyala. Tetapi sebelumnya kita buka dulu tutup radiator. Nah, ini tidak boleh dilakukan jika mesin sudah panas, jadi harus benar-benar dingin. Nah, setelah itu baru kita nyalakan mesinnya. Saya nyalakan. Nah, ini bisa kita lihat mesin yang bagus, kondisi airnya akan tenang seperti ini, jadi tidak ada hentakan-hentakan air, ataupun jika mesin itu sudah bermasalah maka air akan muncrat ke atas. Nah, semakin panas maka tekanan air dari bawah akan semakin tinggi, jadi air akan meluap ke atas. Oke, ini kita tutup. Nah, sudah. Setelah itu kita dengarkan suara mesinnya stabil. Nah, kalau mesin yang masih sehat dia akan stabil, tidak seperti ini. Nah, mesin kalau bermasalah akan seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi karena ini masih sehat, maka dia akan langsam, stabil. Suaranya juga halus, tidak ada suara-suara yang aneh seperti ngelitik, ngeres, ataupun suara yang lainnya. Pada saat kondisi dingin, fan radiator posisinya mati, kecuali jika AC dinyalakan. Nanti dia akan berputar setelah kondisi mesin panas, suhu temperatur tertentu, sensor akan menggerakkan fan radiator itu. Nah, dia akan bergerak jika AC dinyalakan. Sekarang AC-nya nyalakan. Nah, ini kipasnya mulai berputar. Setelah itu, ciri-ciri mesin masih sehat lainnya adalah gas buangnya. Kita ke belakang. Ayo gas. Jika seandainya dalam kondisi seperti ini dari knalpot mengeluarkan asap, itu artinya mesin mobil bermasalah.
Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan di bagian dalam. Nah, ini di bagian depan setir ini ada kontrol panel namanya. Banyak yang perlu kita perhatikan di sini. Kita ACC dulu kontaknya. Nah, akan muncul indikator-indikator seperti ini. Pertama yang wajib kita perhatikan yaitu tulisan angka yang ini 97.513. Ini menunjukkan jarak tempuh yang sudah didapat mobil ini selama dari pembuatan sampai sekarang. Sedangkan indikator-indikator yang lain itu jika seandainya mobil ini masih sehat, maka semuanya akan mati jika mesin mobil dalam keadaan nyala. Sekarang kita nyalakan. Nah, semuanya mati. Jika seandainya indikator tersebut, kita matikan lagi. Kita ACC. Jika salah satu dari indikator tersebut menyala, maka artinya ada sesuatu yang diberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang tidak beres yang terjadi pada mobil ini. Kita nyalakan lagi. Nah, mati. Itu artinya kondisi mobil ini masih normal. Selanjutnya yang tidak kalah penting sebelum kita membeli mobil yaitu AC. Kita nyalakan AC-nya. Nah, seperti ini kita tunggu beberapa saat. Jika seandainya tidak dingin, maka bisa dipastikan AC-nya ada masalah. Dalam perbaikan AC itu juga akan makan biaya yang tidak murah, juga keberhasilannya juga belum tentu bisa 100%. Maka untuk bagian AC ini menurut saya tidak bisa disepelekan.